Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman semua, sedulur-sedulur semua, sebangsa dan setanah air, juga semanusia. Pagi ini sengaja setiap saya berada di mana, saya ngopi pagi untuk membahas sebuah teritorial wilayah dalam perjuangan. Terutama di Riau ini, pagi ini kita akan bahas secara luas sedikit, kemudian kita masuk ke dinamika pondok pesantren Al-Falah di wilayah ini. Dan kita ini bersama Kiai Haji Muhammad Targhib, yang ternyata saya sendiri yang tidak tahu kalau di sini bersama Mbah Kiai Haji Marwan Al-Hafidh pernah peletakan batu pertama. Ini luar biasa ini. Berarti ada magnetnya Gus yang justru mengantarkan saya ke sini. Monggo Gus, tadi saya sudah bicara sedikit banyak tentang dinamika banser di cabang sini. Kemudian sekarang giliran panjenengan membaca dinamika NU berkaitan kebangsaan di sini. Kemudian nanti kedua Tonje dan monggo Gus, saya Pak ngopi dulu sama rokok. Ini tentang NU di Riau. Itu mulai 3 tahun belakangan, terus 3 tahun kemarin sampai hari ini alhamdulillah benar-benar bangkit dari jiwa NU itu sendiri. Dan itu tentu di prolog di mukadimah perjalanan yang panjang. Jadi NU itu hanya hidup itu ya 5 tahun sekali ketika ada konferensi atau muktamar baru nampak saya NU. Terus yang nampak di masyarakat itu kiai lucunya gini, kiai kok kalau di NU jadi kiai, kalau setelah nggak jadi pengurus NU berai. Dan itu harus ditepis. Harus ditepis. Dan alhamdulillah dengan 3 tahun sekarang ini, masya Allah luar biasa. NU bangkit mulai dari banom-banomnya disponsori oleh kawan-kawan Ansor Banser, terus bermunculan ada LKP, NU, PKP, NU, LDN, luar biasa. Dan itu biasanya kalau seperti itu negara dalam keadaan sulit dan butuh keperanan. Nah, seperti itu NU hadir. Tapi kita rasa nanti jangan begitu terus Gus. Antara sulit atau tidak harus terjaga. Tetap NU harus tetap solid. Iya. Berkaitan dengan itu alhamdulillah pesantren-pesantren yang notabene hari ini memang menjaga untuk NU tetap eksis, walaupun secara struktur NU di Riau itu belum solid, tapi ya pesantren tetap menjaga. Iya. Dimana NU harus ada. Dan itu intinya NU. Alhamdulillah. Sampai-sampai pesantren itu diteliti Martin van Busen seperti negara dalam negara, karena kuatnya jaringan. Jadi kan di sini, tapi kan pernah di pelosok. Ya. Coba. Alhamdulillah. Ikatan itu kuat loh Gus. Alhamdulillah berbagai elemen kita padukan. Kita dari pelosok, anak-anak ada yang di Amsilati tempat Mbah Yai Taufik, ada yang dari alhamdulillah hari ini ada yang di Ma'had Ali tempat Mbah Yai Maimun Sugen. Ada yang dari sekarang ini di Aliyah NU Mangga. Terus ada yang di Matolek sekarang ini. Ada lagi yang tempat Gus Lofur Al-Anwar 3. Tentu penjenengan mengirim anak-anak itu ke berbagai nanti diharapkan dia kembali ke Al-Falah. Dengan pengalaman yang berbeda, dan perbedaan itulah menjadi kuat. Iya, pendukung pendidikan. Alhamdulillah. Nah, Gus, kemudian ya NU tentu mengalami seperti itu ya, perintisan dari Iwan Bayuan, terakhir dinamikanya sangat bagus. Ono buah gitu. Ada buahnya. Iya,
Alhamdulillah. Ya, terus Gus, bercerita tentang ini pondokmu ini, Pondok Pesantren Al-Falah. Saya dulu meletakkan batu pertama sama Mbah Yai Marwan itu sudah atas nama pesantren. Udah ada atas nama pesantren. Karena pesantren semenjak saya hijrah di Ukui itu mulai matiin. Terus pas panggilan ke sini itu surat siup pesantren juga tidak ada. Kan khusus tafakur fitin atau non formal, tidak ada formalnya. Seiring waktu Mbak Yai, mulai tahun 2015 kita berpikir santri pintar ngaji, tapi ketika untuk dakwah di tengah masyarakat yang lebih kuat itu katanya kan pertama biyadi ketika karena biyadi itu diantaranya ya harus punya gaman dalam hal ini ya ijazah. Kita keluar-keluar ini kalau tapi ternyata terbentur gitu. Maka 2016-17 keluar kita ajukanlah mulai RA SMP ya, dan alhamdulillah seperti hari ini saya lihat kita lulusan pertama tahun ini untuk SMP dan Alia. Kalau saya lihat buahnya, kalau saya membayangkan prosesnya. Kita ini 10 tahun lebih tidak ketemu loh. Ada 10 tahun lebih kan? 10 tahun lebih. Iya. Bahkan sempat ya bisa dikatakan hampir vakum. Loh kok kemarin kamu udah bilang kan, udah bilang ya Budi pernah di sini gitu. Loh kemarin udah saya ceritakan. Oh iya kemarin udah saya ceritakan waktu sambutan itu Mbak Yai itu kesini. Waktu bukan yang saya nelpon dulu. Waktu panjenengan ada acara ngaji budaya di UIN itu, waktu anak saya nyampein salam, coba sampaikan lagi Abah Budi itu saya mau sambungan teleponnya. Bah ini saya dari Riau. Yang Muhammad Taryib dulu itu pernah panjenengan kesini. Oh iya, saya yang lupa berarti. Ya, dan saya mendoakan pondok ini nanti besar, ngomong anak-anak bangsa dan kepada teman-teman yang menyaksikan live ini, yang menyaksikan liputan di Budi Channel, ingin memondokkan anaknya, welcome please, Sugeng Rawuh dan selamat datang di Pondok Pesantren Al-Falah ini, desanya Silikuan Hulu. Nah, kalau agak cepet agak repot jadinya malah Silikuan dulu. Biar gampang apa? Terus kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Alhamdulillah. Terus sedikit merangsek ke sini program-program pondok ini dengan ini harian ini. Jadi di samping santri-santri itu belajar umum, tetap nilai-nilai pesantren harus kita jaga, terutama kita kuning, kita klasik. Karena itu istilahnya kampus itu harus mata kuliah dasar. Dan dikatakan pesantren kalau ada ciri khas satu, kalau tidak kita kuning ya harus hafizul Quran. Kalau tidak ada dua itu ya nanti rohnya nggak ada. Ya, terus ada lagi program kita padukan dengan yang Amsilati itu gimana ceritanya? Karena Kiai Taufik itu ponaan. Iya, istrinya dari Jalan Buntu. Kita hanya depan rumah di Jalan Buntu, Gubuk Kemiri Pilang Wetan. Gitu. Jadi program Amsilati dipadukan di Pondok Pesantren Al-Falah karena ya satu, kita melihat anak-anak sekarang ini dengan EQ yang luar biasa. Terus kalau kita masih metode-metode yang lama untuk terobosan itu memang harus dicari ya. Karena apa? Mondok anak sekarang itu waktu li zaman itu hanya untuk siiran. Ternyata udah paling banter 6 tahun. Kemudian 12 tahun, 1 tahun biasa. Tapi ketika sekarang itu tulis zaman itu artinya ganti program terus-terus gitu. Live education. Akhirnya ada Amsilati dipadu itu terobosan memahami kita. Dan sama bacaan Quran dari Al-Baghdadi menjadi qiraat. Ada lagi yang buka. Seperti itu sudah selayaknya. Jadi hidup itu yang tetap adalah perubahan dan kita harus baca itu.
mutahoyarnya di mana? Nah, ini sistem-sistem yang lebih cepat. Bahasa yang lain sama loh. Bahasa Inggris kalau sing 3 bulan, bahasa Arab 3 bulan. Dasar ini metodenya. Nah, terus yang kita tekankan supaya anak-anak santri harus berani juga bagaimana dia menampilkan dirinya. Oh, saya ini lulusan Amsilati, saya ini lulusan Sawir Takrib, saya ini lulusan Fathul Wahab. Harus berani menampilkan di tengah masyarakat. Ada wong lagi lulusan S1 jurusan dokter gigi aja masang plakat, malah enggak berani. Dan Kiai Taufik ini bagian dari kecerdasan. Jadi itu juga kegelisahan banyak orang tentang bagaimana sih maunya iya sih iso bala kitab gitu, tapi ini bagaimana supaya tidak begitu tulis zamanin kata ya ternyata lahir itu. Alhamdulillah. Tapi ada lagi sahabat saya yang punya sistem lain, tapi nama itunya sama, percepatan dalam memberikan dasar konsol kitab. Terus apa lagi Gus? Untuk tahfidz ada di sini? Alhamdulillah tahfidz ada ya, ini khusus putri. Iya, putri dan istri. Kita tahfidz Quran, ya. Ada yang 5 juz, 7 juz, 15 juz. Alhamdulillah hari ini sudah sampai mulai kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP sampai 17 juz. Walaupun tidak dikhususkan harus tahfidz. Itu, tapi itu ada setiap pesantren tahsin dan tahfidznya kita alhamdulillah kita adakan itu, tapi tidak diwajibkan santri wajib tahfidz enggak. Iya, tapi bagian berminat kita latih ini. Teman-teman, tadi malam itu acaranya seperti sebuah perhilatan macam-macam keberadaan ya. Jadi ada budaya, ada Ansor, terus ada lagi tari saman ya, tadi saya liput tadi malam sudah, jadi saya di sini dapat konten banyak. Alhamdulillah. Yang terakhir ini Gus Santani teman-teman. Jadi saya sering bertemu dengan tokoh di PBNU tetapi belum sempat mengenal Santani ya. Dan ini bagian dari upaya kesadaran untuk mandiri pangan, kemudian juga menghidupkan agraris kita. Dan karena ini pesantren rata-rata di grassroots di desa, Gus. Pada desa itu menurut saya malah menurut aslinya kata desa itu dari kata des, bahasa India yang berarti kerajaan. Justru sekarang mestinya peradaban kita balik. Desalah yang harus diperhatikan karena itu pendukung apa-apa di kota. Coba dengan sedikit aktif di ini Santani tahun 2020 bulan 12 itu ya, saya dapat amanat dari DPP Santani Pusat. DPP Santani Pusat itu didirikan asalnya dari Jawa Barat, wakil gubernur. Ono bibite dong. Iya, pertama kali itu wakil gubernur lah, itu lingkup Jawa Barat. Diketuai oleh Gus Asep Miftahuddin. Seiring waktu, karena potensi ini besar dan santri itu jangan hanya jadi penonton, dalam segi ekonomi harus bisa menjadi pemain juga. Maka beliau ngasih amanat kepada saya untuk membentuk di Riau. Alhamdulillah Desember kita bentuk, akhirnya Januari kita dilantik, habis dilantik dikasihlah kita titipan program oleh Santani, yaitu diantaranya ya pupuk, unit pengelolaan pupuk organik pada setiap pesantren. Dan saya sudah memulai itu. Itu yang kedua JUT, program JUT Jalan Usaha Tani bagi petani-petani yang tidak masuk ke kelompok-kelompok plasma. Bahan pribadi yang nggak punya modal dan lain sebagainya, akhirnya ada buah tidak bisa keluar kalau jalannya lah. Irigasi, pupuk, alhamdulillah dari Irjen Kementerian Pertanian kemarin seminggu yang lewat sudah disposisi. Dengan program itu kita harapkan pesantren bisa mandiri ya. Dan itu Gus, kalau itu diperkuat ya, saya mengingatkan penelitian Dr. Nurholis Majid di mana dia mengungkapkan pendidikan asli Indonesia itu pesantren.
dan di mana kiainya itu berperan sampai sejauh pertanian kok. Karena Santrinya yo maju yo natur kalau dan itu memang yang terpenting pertama ya ekonomi dulu. Sekarang orang lapar didawai pakai dalil malah mau pacul. Itu harus diberantas. Dakwai orang lapar makan kerjaan. Iya, itu lebih berkesan. Saya pernah bilang saat di Kenduri Jakarta, tindakan itu lebih terkesan kuat dibanding hanya kata-kata. Dan itu pelayanan itu sudah ranah cinta. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah ada namanya asosiasi padu yang juga naungan Nusantara juga. Ada serai wangi, pembuatan minyak serai. Kita sudah ada. Ya, alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita bulan 4 insya Allah ada MOU dengan perusahaan Belanda khusus menangani nilam. Nah, insya Allah beliau nanti datang ke Riau untuk MOU. Kita sudah siapkan tanah 7.000 hektar, 700 hektar. MOU penanaman nilam dan semua alat apa semuanya dari Belanda yang bantu, bimbit segala macamnya. Dan itu dibutuhkan dunia, Bu. Teman-teman, karena ini kita mau pindah acara. Ini ngopi sebentar sebagai informasi kalau di sini ada pesantren Al-Falah yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Muhammad Tarhib, dan ini bagian liputan dan doa juga ke sini. Semoga pesantren penyelengan ini menjadi maju besar dan dipercaya oleh Allah mendidik bangsa dalam berbagai ranah itu tadi. Amin. Sampai sejauh Santani ini harus hidup. Amin. Santani harus hidup. Yuk kita janjian jangan lupa loh. Nah, aku yang memulai untuk pondok dulu ya. Pondok pesantren Al-Falah berkah jos aja Gus, kita pilih yang jos tapi jempol begini ya. Pondok pesantren Al-Falah berkah jos. Karena ganti Santani. Ya, Santani ini kita teman-teman jargon anunya, makan apa yang kau tanam apa yang kau makan. Ya, bersama-sama aja ya. Yuk, tanam apa yang kau makan apa yang kau tanam. Yang terakhir kita bareng-bareng makan buahnya, tanam bijinya. Ayo, makan buahnya, tanam bijinya. Terima kasih, salam buat teman-teman Santani di cabang Riau. Semoga ini bagian dari upaya bangsa yang mandiri, karena boleh saja merdeka secara politik, tapi ya, kalau apa artinya dijajah secara budaya dan santri harus mempelopori dari akar rumput. Insya Allah. Sekian Gus ya, terima kasih. Sehat selalu anak-anak soleh-solehah. Santrimu nanti alumni juga berkah manfaat. Sekian dan terima kasih. Silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik Nusantara yang indah dan hati nuhun. Sebenarnya Gus Tarhib ini dalam kaitan ya membangun ukhuwah diniyah, wataniyah dan basyariah dalam negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.